Halo teman-teman semua. Hari ini aku akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik tentang sebuah negeri ajaib yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Ini adalah kisah tentang negeri tanpa waktu. Di sana, matahari dan bulan menari bersama di langit tanpa jadwal yang pasti. Luna yang penasaran memberanikan diri melangkah masuk, dan dalam sekejap mata, dia telah berpindah ke sebuah dunia yang sama sekali berbeda. Tidak ada jam yang berdetak, tidak ada kalender yang menghitung hari, dan penduduknya hidup dalam harmoni abadi dengan alam. Di suatu tempat yang jauh, tersembunyi di balik kabut tebal dan awan-awan yang berarak, terdapat sebuah negeri yang tidak mengenal waktu. Kisah ini bermula ketika seorang gadis kecil bernama Luna tidak sengaja menemukan portal ajaib di dalam lemari tua di rumah neneknya. Semua mengalir dengan ritme alaminya. Penduduk di sana tidak pernah terburu-buru, namun juga tidak pernah malas. Mereka berbagi tawa dan cerita tanpa perlu khawatir waktu akan habis. Mereka melakukan segala sesuatu tepat ketika hati mereka merasa itulah saat yang tepat. Di sana dia bertemu dengan penjaga perpustakaan, seekor burung hantu berkacamata yang bisa membaca 1000 buku sekaligus. Tapi mereka selalu bisa mengatasinya dengan bergandengan tangan dan menyanyikan lagu keyakinan bersama-sama. Di negeri tanpa waktu, Luna bertemu dengan berbagai makhluk unik. Pohon-pohon tetap tumbuh, anak-anak tetap belajar hal-hal baru, dan cinta tetap berkembang. Yang berbeda adalah semua itu terjadi dalam irama yang sempurna, tanpa tekanan dari jarum jam yang berdetak. Taman-taman dipenuhi bunga yang tidak pernah layu, dan pohon-pohon yang selalu berbuah tanpa mengenal musim. Dia percaya bahwa meski kita hidup di dunia yang diatur waktu, kita bisa membawa sedikit keajaiban negeri tanpa waktu dalam keseharian kita. Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita untuk lebih bijak dalam menjalani waktu yang kita miliki. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tidak ada jadwal konser atau pertunjukan, tapi setiap saat bisa menjadi sebuah festival kegembiraan ketika semua orang merasa ingin merayakan kehidupan. Di sanalah dia mulai memahami bahwa waktu bukanlah penguasa sejati kehidupan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi setiap momen dengan makna. Tapi kakek cahaya mengingatkannya bahwa pelajaran dari negeri tanpa waktu akan selalu hidup dalam hatinya. Dia memberikan Luna sebuah kristal kecil yang akan bersinar setiap kali dia terlalu terburu dalam hidupnya. Ada kupu-kupu yang mengenakan topi tinggi dan selalu membawa payung pelangi, nona bintang yang bisa menari di langit kapan saja dia mau, dan si kecil jamur yang bisa berbicara dan senang sekali bercerita tentang dongeng-dongeng kuno. Setiap rumah di negeri ini terbuat dari material yang berkilau seperti kristal. Dengan bentuk yang tidak lazim, ada yang melingkar seperti spiral, ada yang mengambang di udara, bahkan ada yang bisa berubah warna sesuai suasana hati penghuninya. Luna belajar bahwa di negeri tanpa waktu, konsep terlambat atau terlalu cepat tidak ada. Suatu hari, Luna bertemu dengan seorang tetua bijak bernama kakek cahaya. Dia belajar untuk menikmati setiap momen, menghargai kebersamaan, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dengan angka di jam dinding. Dengan jenggot putihnya yang bercahaya lembut, dia menjelaskan bahwa negeri tanpa waktu adalah tempat di mana kebahagiaan tidak diukur dengan durasi, melainkan dengan kedalaman makna setiap momen yang dijalani. Luna juga bertemu dengan sekelompok anak-anak yang bermain dengan gelembung kenangan, gelembung ajaib yang bisa menyimpan momen-momen indah dan memutarnya kembali kapan saja. Di tengah petualangannya, Luna menemukan perpustakaan abadi, tempat di mana buku-buku menulis diri mereka sendiri dan cerita-cerita menciptakan diri mereka tanpa henti. Namun kehidupan di negeri tanpa waktu bukanlah tanpa tantangan. Ada saat-saat ketika awan keraguan datang menyelimuti negeri itu, membuat penduduknya kehilangan arah. Luna belajar bahwa meskipun waktu tidak berjalan di negeri ini, perubahan tetap terjadi. Di negeri tanpa waktu, musik mengalun dari dedaunan yang bergesekan dengan angin, dan tarian spontan bisa terjadi kapan saja. Suatu saat,
Luna menemukan danau cermin, tempat di mana air yang tenang memantulkan tidak hanya bayangan, tetapi juga harapan dan mimpi-mimpi. Ketika tiba saatnya untuk pulang, Luna merasa berat hati. Kembali ke dunianya, Luna membawa pulang kebijaksanaan bahwa waktu seharusnya menjadi sahabat, bukan Tuhan yang mendikte. Sejak saat itu, Luna sering menceritakan pengalamannya kepada siapa saja yang mau mendengar. Nah, teman-teman, begitulah kisah tentang negeri tanpa waktu.